Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum melakukan penyetelan teleskop. Pertama, pemasangan sudah betul. Maksudnya yaitu pemasangan antara tele dengan senapannya harus sudah betul sebelum melakukan penyetelan. Pemasangan yang sudah betul itu maksudnya ialah pertama pemasangan ini untuk senapan zaman sekarang yang bagian keluar ini dibikin datar saja, tidak usah dibikin turut. Pasang ke senapan, lock teleskop. Nah, yang perlu diperhatikan pertama bagian kepala teleskop ketika dipasang tuh, misal contoh tangan ini laras, pastikan seperti ini, lurus di tengahnya, bukan kayak gini atau kayak gini. Kalau misalnya miring ke kanan atau ke kiri, biasanya coba dipindah ini ke sini. Kalau seperti ini miring, dicoba dipindah ke sini. Nah, kalau sudah dipindah-pindah masih miring, ya berarti mungkin relnya pasrah aja. Yang kedua yang perlu diperhatikan, ini kan ada teleskop, ada apa istilahnya, ada retikel, garis tuh retikel benangnya itu harus lurus. Jadi retikel contoh seperti ini, misalnya ini chamber senapan, misal ini senapan, ini teleskop. Pastikan posisi benang tambah retikelnya ini sama lurus dengan senapan, tidak miring misalnya seperti ini atau miring-miring sedikit. Itu akan sangat berpengaruh ketika melakukan penyetelan. Jadi pastikan lurus, misalnya senapan dan ini benang teleskopnya harus lurus. Yang kedua, ketika mau menguncikan ini, mounting seperti ini, untuk jarak antara ini ke sini maksimal harus ini nih paling dekat dengan cekukan nih 3 mili paling dekat. Sekitar 3 mili renggangnya, tidak boleh dempet, terlalu dempet. Itu akan mempengaruhi teleskopnya nanti. Untuk penyetelan akan sulit kadang. Di sini boleh. Terus sini juga. Makin lebar makin bagus, makin jarak antara ini dengan ini makin jauh makin bagus. Cuman untuk JTP ke sini nih harus berjarak paling dekat dengan ini 3 mili. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi ketika menguncikan baut teleskop, memegang kunci L nya seperti ini saja. Gini, nanti menguncinya seperti ini, selang-seling keempat bautnya sampai rasanya nanti keras. Jangan seperti ini, itu akan over. Kalau pemegangannya seperti ini, itu kuatnya akan terlalu menjepit lensanya, jadi susah untuk di setel. Yaitu untuk pemasangan yang perlu diperhatikan lebih kurang. Kemudian angin full. Maksud angin full ini, sebelum melakukan penyetelan pastikan angin senapannya full. Misalnya amannya 2500 PSI, pastikan senapannya 2500 dulu sebelum melakukan penyetelan. Setelah 10 kali tembakan mau nyetel lagi atau memilih peluru lagi, isi lagi full. Jadi tiap sekitar 10 atau 15 kali tembakan isi lagi full. Kemudian sudah mendapatkan mimis yang sesuai ya. Di sini maksudnya sebelum melakukan penyetelan, sebelum putar-putar ini zeroing, diwajibkan sudah mendapatkan peluru yang cocok untuk unitnya, untuk senapannya. Caranya gimana? Misalnya sudah terpasang lock,
Tembakkan sekitar 5 kali shot sebelum memutar-mutar ini. Perhatikan arah peluru pada sasaran. Misalnya ini karton sasarannya. Ditembak 5 kali berturut, misalnya pelurunya tembakan A. Tembakan A contohnya seperti ini, 1 2 3 4 5. Ini peluru A. Kemudian ganti peluru lain, coba lagi tes menembak ini, pelurunya pergi 1 terus ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Ini yang B, 5 kali shot, ngacak. Ganti lagi pelurunya yang C, tembak, misalnya pelurunya rapat, demang tembak. Setelah ini 5 kali tembak, 10 kali tembak ini, pastikan isi angin lagi senapannya. Setelah isi angin lagi, baru coba tembak lagi 5 kali. Peluru yang C rapat. Setelah itu coba lagi peluru yang lain yang D, tembakan 5 kali, 1 2 3 4 5. Ini misalnya hasil mengetes 4 macam peluru yang per 10 kali tembakan, angin senapannya diisi full lagi. Dilihat perkenaannya, misalnya yang C yang paling bagus, peluru yang C, berarti pakai peluru yang C, jangan ditukar lagi. Itu maksudnya sudah mendapatkan mimis sesuai. Karena kalau mimisnya dari awal sudah kacau, penyetelan juga akan kacau nantinya. Kemudian tempat untuk setel, ini lapangan untuk nyetelnya. Untuk nyetel teleskop senapan angin idealnya biasanya di 20 meteran. Pakai sasaran, dari sasaran ke tempatnya sekitar 20 meter. Pastikan senapannya ada dudukan, bisa senapannya diikat atau dijepit ragum seperti kaki itu. Intinya ketika melakukan pengejaran atau zeroing, senapannya tidak bergerak. Mau diikat ke kayu atau gimana lah, intinya tidak bergerak ketika melakukan zeroing. Misalnya nembak 5 kali, tiap ngokang 5 kali tembakan, kokang tembak, tidak ada, senapannya tidak bergerak, tidak goyang. Pastikan seperti itu sebelum melakukan penyetelan, sudah ada tempatnya seperti itu. Karena kalau goyang-goyang susah, jadi patokannya tidak ada yang bisa dipatokkan. Kemudian apa lagi ya? Ini untuk zoom, karena teleskopnya belum tipe FFP. Pastikan sesuai zoomnya, pilih yang rasanya paling disukai. Misalnya suka zoomnya zoom 7 atau 9 atau berapa lah. Misalnya kalau saya biasanya kalau tipe belum FFP ini 7 atau 9, 10 juga bisa. Jangan diputar-putar zoom ketika melakukan penyetelan. Kemudian ini namanya paralak. Paralak ada di depan, kadang ada di samping. Ini yang di depan tipenya. Ini biasanya menunjukkan jarak. Ini hitungannya apa ya? Yard atau feet biasanya tuh. Biar mudah menjadi patokannya, misalnya ketika diputar ini paralak, misalnya sini blur, diputar sampai mana yang terlihat paling fokus, paling jernih, berarti itu. Yang kedua yang jadi patokan untuk setelan paralak itu benangnya, ini benang retikel. Misalnya ini sasaran, kita pakai sasaran, contohnya ini titik sasaran, kita pakai retikelnya tuh, garis tambahnya pas di sasaran itu, begini contohnya. Ketika kita lihat mata kita ke kanan, ke kiri, atas, bawah gitu, yang benangnya tetap di sasaran, di tengah, bukan goyang-goyang. Kalau masih goyang-goyang benangnya, misalnya kalau kita lihat ke sini, dia agak bergeser, kelihatan benangnya. Atau kalau kita lihat situ, dia bergeser pula ke sini. Atau kita lihat atas bawah, dia juga goyang-goyang. Jadi misalnya ini titik, pas kita lihat dari samping sini, dari sini kita lihat dia pas. Terus kalau kita lihat mata kita dari samping sini, dari titik ini dia benangnya berubah, misalnya di sini sedikit. Atau kalau kita atas bawah, dia turun pula sedikit. Itu berarti setelan ini belum pas. Cari yang putar-putar lambat-lambat, mana putarannya yang pas. Ketika sudah tidak, titiknya tidak goyang lagi, berarti untuk jarak situ sudah idealnya. Kemudian ya itu paling untuk penyetelan ini, tipe ini diangkat seperti ini untuk buka kunci.
Nah, seperti itu. Nah, ini mengunci. Kemudian ini up, ini untuk setelan atas bawah, ini untuk kanan kiri. Untuk melihat maksud di sini up atas itu untuk pelurunya, bukan untuk retikel. Jadi maksudnya diputar ini up berarti agar peluru naik ke atas. Kalau sebaliknya berarti agar peluru turun. Contoh, misal nih sasaran titik, nembak jeder, pelurunya posisi di bawah, berarti putar ini kayak up. Misal sekitar 5 klik atau 10 klik atau 15 klik, tembak lagi. Nanti peluru akan naik tuh perlahan sampai misalnya didapatkan segini. Atau bisa juga kalau senapan tadi sudah tidak bergerak karena diikat, misal ditembak sini pelurunya, putar up, itu benang retikel yang pada teleskop ini yang tambah itu, yang awalnya kita membidik ke sini nih, jatuhnya peluru di sini, itu benangnya akan turun sampai dapat nanti seperti ini. Kemudian ini R di kanan supaya peluru ke kanan, dan ke kanan atau ke sini supaya peluru ke kiri. Karena ini kasusnya pelurunya di kiri, berarti putar sebalikannya, ke sebalikan R. Nanti benang itu akan belok ke sini sampai nanti dapat seperti itu. Begitu ya. Kalau senapan yang sudah agak goyang tuh gampang stylenya. Stylenya aduh. Misalnya ditembak sekali dor, benang yang kita bidik titik ini pakai di benang retikel, peluru jatuh di sini, berarti karena pelurunya di atas, sudah di atas, berarti putarnya ke bawah, kebalikan dari up. Diangkat kunci, nanti itu tuh benangnya akan naik, benang ini retikelnya akan naik sampai nanti sejajar dengan ini, kan seperti ini tuh. Setelah sudah sejajar, putar ini, karena ini juga masih di kiri, berarti putarnya sebalikan sini. Sampai itu agak gara-gara tok sampai seperti itu. Tok pelurunya di sini, berarti putarnya ke sini. Sampai pas juga, begitu ya. Penjelasan sederhana awalnya. Kita coba praktek sebentar. Jadi ini contohnya, misal kita menembak dor, lalu misal peluru itu titik di atas yang hitam di sasaran tengah itu, atau anggaplah itu titik pelurunya. Jadi karena tambah kita di bawah tidak sesuai, maka kita setel. Karena pelurunya posisi di atas, berarti kita putarnya ke down, ke sebalikan dari up. Putar lambat-lambat, perlahan. Lihat benangnya. Ini syaratnya senapan tidak bergerak. Dulukannya kuat ya ketika melakukan penyetelan begitu. Ini putar perlahan, jangan langsung trot, itu akan buat teleskopnya cepat aus. Kalau mau awetnya perlahan saja. Seperti itu, sudah terlihat di atas sesuai garis. Kemudian kunci lock, kemudian setel kanan kirinya, karena peluru sekarang di kanan, kita harus buat pelurunya ke kiri, berarti putar dari kebalikan terlalu ke kanan, berarti ke kiri ya, kebalikan dari R artinya kanan, diputar ke sebaliknya kiri, putar saja secara perlahan. Ini dudukannya sedikit goyang, soalnya tele nggak bisa dijepit kuat pakai ragum, takutnya gores. Ini anggaplah contohnya seperti ini, sudah pas ya, sudah anggaplah segitu, sudah pas kunci kanan kiri, berarti itu setelannya sudah pas. Untuk tipe apa tadi, teralak tadi yang fokusnya, coba kita lihat. Susah ya pakai HP. Coba lihat misalnya ke kanan atau ke kiri pakai mata. Ini kan kalau kita sini garisnya tuh nggak pas di titik lagi, awalnya kan pas.
Itu tandanya setelan seperti ini gerak lagi, itu tandanya setelan ini peralatnya belum pas. Cara pasannya ya diputar aja peralatnya sampai yang dia nggak goyang-goyang lagi. Tuh, pakai kamera HP susah sih. Begitulah, diputar misalnya ke kanan atau ke kiri, intinya tampilan tetap jernih. Dan ketika kita coba lihat ke kanan atau ke kiri, itunya tidak gerak-gerak retikelnya misalnya. Sulit nih ya, begitulah ya, lebih kurang ya, yang murah dipahami. Ini teleskopnya gerak. Misalnya coba, ini masih gerak juga. Coba kita lihat kanan kiri, dia kan masih bergerak itu berarti setelan peralat belum pas. Coba lagi. Misal kita ada teleskopnya pas di tengah ini, dah balik kanan. Ini kan tidak gerak tuh, tetap di tengah dia. Ketika kita coba gelak-gelak mata ke kanan atau ke kiri, itu tandanya setelan peralatnya sudah pas. Itu ya, peralat tuh akan sering diputar tergantung jarak tembak kita nanti. Biar murah pakai feelingnya, karena nggak punya friendly finger ya, dilihatnya begitu saja. Coba lihat kanan kiri dan gambarnya jernih, itu tandanya sudah pas. Kemudian ketika mau membidik tembakan, pastikan terlihat di matanya itu lensa ini full. Ketika seperti pertama nyetel tadi kan full tuh, seperti awal video ini. Jangan nanti kelihatan sedikit-sedikit, itu misalnya kelihatan sedikit seperti itu door nggak akan kena. Harus full dulu. Itu caranya biar kelihatan full, mata kita dilihat lebih dekat atau dimundurkan. Aduh, sulit ya pakai HP. Begini, tuh full seperti itu baru bisa ditembak door, baru bisa kena. Kalau masih ada hitam-hitam seperti ini belum jernih, itu berarti posisi mata kita belum pas, tuh sulit kena ya. Pastikan posisi mata sudah pas door. Untuk mata yang pas tuh biasanya antara ini, anggap tangan ini mata, itu jaraknya seperti ini biasanya. Jangan nempel seperti ini, tidak mau. Harus berjarak ya, setunjuk. Pastinya ya, kadang tergantung minus orang, plus minusnya beda-beda ya, anatomi tubuh. Ya biasanya seginian. Coba mundur atau maju, yang jelas intinya kelihatannya jelas putih. Kemudian tentang zoom tadi, kenapa tidak boleh dimainkan ketika zoring? Karena teleskopnya belum tipe FFP, yang artinya retikelnya nggak ikut membesar atau mengecil ketika zoom. Itu akan merubah garisnya sedikit. Misalnya kita setel awalnya tadi contohnya 7, udah pas kena tengah. Kemudian karena sasarannya jauh, kita kurang jelas, kita mainkan. Itu biasanya akan berubah sedikit pergenaannya atas atau bawahnya. Itu harus diperhatikan. Atau sasaran lebih jauh juga dari 20 meter, titik-titik pada benang itu akan pengaruh. Itu bisa dipatokan. Kalau nggak punya alat untuk mengukur jarak, ya pakai feeling aja. Itu bintik-bintik di retikel tuh, titik garis itu bisa dipatokan atas bawah, kanan kiri. Kalau kanan kiri itu biasanya angin ya begitu. Jadi kalau ini nih, misal kita setel misal di 10, setelah kita main-main ini nih, pastikan nanti setelnya balik lagi. Setelah kita buru-buru, pastikan lagi di setelan awal di 10. Soalnya nanti itu akan berubah. Misal kita buat 7, jarak tembak kita masih sama, misalnya kita buat setelan awal 10 titik, pas di perkenaan tambah itu, pas kita tambah atau kurang itu kan beda sedikit, bisa ke atas atau ke bawah, akan pengaruh ya. Makanya diingat, kalau sudah rasanya pas, udah gitu aja. Kalau tipe teleskopnya belum FFP. Kemudian apa lagi ya, dah itu aja kali lebih kurang. Oh ya, tentang pengunci ini tadi, pengunci teleskop nih ke sini tuh megangnya seperti ini, diingat ya, dikunci saja berapa sampai nggak bisa gerak lagi. Posisi pegang seperti ini, misalnya cut sampai keras sakit tangan, sudah cukup.
karena ini udah nggak kuat, suatu diputar seperti ini biar lebih kuat lagi, cuk, itu akan menekan isi dalam ini nih, sulit nanti bergerak artikelnya untuk di setel atau macam-macamnya. Jadi sampai seperti ini aja, sampai kuatnya sudah cukup. Intinya teleskop nanti nggak goyang lagi di senapan, itu aja. Kalau senapannya popor kayu, pastikan antara senapan dengan popor tidak goyang sebelum melakukan penyetelan. Pastikan popor dan kayu dan senapannya sudah kokoh, soalnya kalau masih ada goyang-goyang itu ribet, penyetelannya lama. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.